Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu. Juga kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Anton di Sukabumi. Mas Anton menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2011 silam. Nah, di tahun 2011 tersebut, Mas Anton ceritanya itu mau nyari kerjaan. Dia posisinya lagi menganggur begitu ya. Akhirnya coba kontak-kontak beberapa teman lamanya. Nah, di situ ada salah satu temannya namanya Denny. Nah, Mas Denny pun akhirnya ngasih kabar, "Ton, ada nih lowongan," kata si Mas Denny. "Di mana, Den?" "Di tempatku kerja." "Oh, kamu kerja di mana?" gitu kan. Ya kan kamu udah tahu, aku kerja di warung." "Enggak, maksudnya kamu kerjanya sebagai posisi apa, terus aku nanti di sana sebagai apa gitu." "Ya, aku posisinya sih nggak penting-penting banget di tempat ini. Cuman lumayan lah, ini ada posisi yang kosong, dan posisi itu untuk sebagai pelayan warung gitu ya." Pelayan warung, mikirnya si Mas Anton waktu itu mungkin masih gimana ya, menganggapnya itu kayak warung-warung yang di pinggir jalan, warung-warung yang pakai bedeng atau apa kayak gitu. Jadi sempat mikir, "Duh, Den, yang lain lah," katanya, "jangan yang seperti itu." "Entar dulu, tunggu dulu," kata si Denny. "Jadi warung ini sebutan warung, tapi sebenarnya itu restoran," katanya begitu. "Hah, restoran? Cuman ya restorannya bukan yang mewah-mewah banget. Ini ada satu warung makan dengan konsep itu klasik," katanya. "Rumah tua yang disulap menjadi sebuah warung," kata kata Mas Denny coba menjelaskan ke Mas Anton, dan Mas Anton, "Oh begitu, berarti keren dong," gitu ya. Memang di kala itu Mas Anton masih mikir, ya namanya bekerja, setidaknya tempatnya itu agak mendingan lah, agak lumayanan lah gitu ya. Kalau misal buat cerita ke keluarga, buat cerita ke tetangga, "Aku kerjanya di tempat seperti ini gitu ya." Masih ada yang namanya jaga gengsi. Setelah mendapat penjelasan dari temannya tersebut, Mas Denny, dan nggak tahu posisinya Mas Denny itu sebagai apa di warung tersebut, Mas Anton pun akhirnya tertarik gitu. "Ya udah, Den, aku coba deh. Ya sudah, kalau begitu kamu kesini aja." Nah, posisinya si Mas Denny itu berada di daerah Temanggung. Ya sudah, si Mas Anton pun nyiapin, "Aduh, aku ndak ada uang," gitu ya. "Ya udahlah, aku bilang sama orang tua." Akhirnya ngomong Mas Anton sama bapak sama ibunya, "Pak, Bu, aku ada informasi lowongan kerja dari temanku Denny." "Oh, Denny siapa?" gitu kan. "Oh, Denny yang ini." Bapak sama ibu nggak terlalu kenal. "Dia itu dulu satu sekolah sama aku, cuman dia merantau dan sekarang posisinya itu di daerah Temanggung sana. Dia bekerja di sebuah warung," katanya begitu. "Warung? Warung apa?" "Restoran, Pak," katanya. "Restoran tuh." Katanya warung. Ya, mirip-mirip seperti itulah. Mirip-mirip kayak dibilang warung ya bukan, dibilang restoran juga bukan, katanya. Jadi gimana? Akhirnya diceritakan ke bapaknya. "Itu adalah warung, Pak, tempat makan lebih tepatnya, dari rumah tua yang disulap jadi kayak gitu, semacam restoran klasik," kata situ. "Wah, bagus dong," kata bapaknya. "Iya, Pak. Maka itu aku kan nggak punya ini, Pak, nggak punya sangu buat ke sana, Pak." "Oh ya udah, kalau kayak gitu emang kamu butuh berapa?" Diperinci gitu, terus diirit-irit dulu, kata bapaknya. "Ya nggak tahu, Pak, mungkin sekitar sekian. Mas Anton pun ngasih tahu jumlahnya begitu ya. "Itu udah plus makan dan yang lain-lain, Pak. Kalau misal di sana kan aku belum dapat bayaran, Pak. Bayarannya seperti apa aku juga belum tahu." "Ya udah, nggak apa-apa." Akhirnya apa? Dikasih uang lah sama bapaknya. "Ini sekaligus buat 1 bulan ya," katanya begitu. "Oh iya, Pak, makasih. Emang kamu berangkat kapan?" "Aku berangkat lusa, Pak," kata si Mas Antonnya. "Oh ya sudah, kalau lusa mending disiapin aja semuanya apa yang kamu butuhkan dan sebagainya." Akhirnya singkat cerita, lusa harinya setelah dipersiapkan segala sesuatunya, terutama bawa baju sih sama keperluan-keperluannya Mas Anton, berangkatlah ke sana, ke Temanggung. Jadi Mas Anton, singkat cerita lagi, tiba di Temanggung itu malam
Jumat, lebih tepatnya malam Jumat, tapi masih lumayan cukup sore ya, sekitar jam 8 malam. Nah, Jumat pagi itu tutup, warung tersebut memang begitu. Pokoknya tutupnya itu hari Jumat, bukan hari Minggu. Hari Jumat tutup. Nah, ini Jumat malam sekitar jam 8, Mas Anton tiba di sana. Akhirnya ngubungin Denny. Sebelumnya udah kontak-kontakan gitu kan. Sempat dijemput sama Denny pakai motor dan akhirnya dibawa ke warung tersebut. Malam Jumat warung kondisinya lumayan cukup ramai. Nah, di situ Mas Denny nemenin si Anton, tapi posisinya ngambil meja makan di sana ya, ngambil meja makan, terus si Mas Denny pesen makanan dan minuman. Nah, di situ Mas Anton itu agak bingung gitu ya. Den, kamu nggak ini, Den, ini kan mahal, Den, makanannya. Udah tenang aja, kata si Denny. Mas Anton pun masih bertanya-tanya, Denny itu sebenarnya sebagai apa sih? Den, kamu bukannya kerja di sini? Iya, aku kerja di sini. Lah terus ini ndak apa-apa, kamu begini sama aku, katanya. Ndak apa-apa, kata si Mas Denny. Aku lagi ngambil libur, katanya begitu. Dan ini karyawan-karyawan, waitressnya gitu ya, waiternya itu kayak meskipun mereka rekan kerja, tapi perlakuannya ke Mas Denny itu agak sedikit beda. Jadi kayak Mas Denny itu seolah-olah orang penting di tempat tersebut. Iya Pak, manggilnya itu pada Bapak. Kan tanda tanya lagi Mas Anton. Den, sebenarnya kamu tuh apa sih, Den? Gitu kan ditanya. Jangan-jangan kamu yang punya warung ini gitu kan, kata si Mas Antonnya. Mas Denny-nya ya cuman, lah udahlah nanti kamu juga tahu, kata si Mas Denny. Cerita lah, Den, cerita. Enggak, nanti aja. Kamu dulu yang cerita. Kalau kamu nggak cerita, nanti kamu nggak tak terusin nih buat interview dan sebagainya. Iya, aku yang cerita. Mas Anton pun menceritakan ya pengalaman hidupnya ya begini yang memang kata Mas Anton, aku itu nggak terlalu berguna, belum melakukan apapun lah dalam kehidupan gitu ya. Dan dari situ ya wis lah, udah kamu belajar nanti di sini pelan-pelan aja Ton. Ya bayarannya terus terang nggak terlalu gede Ton. Emang berapa Den gitu kan? Ya disebutkan nominal, cuman pikirnya Mas Anton, ah cukup lah. Tapi di sana Mas Denny ya bayaran segitu, cuman gini Ton. Kamu nanti nggak usah mikirin yang namanya tempat tinggal. Kamu nggak usah mikirin yang namanya ngekos, ngontrak kayak gitu. Itu kan ya lumayan buang duit. Mending kamu tinggal di sini aja. Kan kalau misal ada tempat istirahat itu di bagian belakang, ada di sana. Kamu tinggal di sini aja gimana? Kata si Mas Denny. Ya Mas Anton seneng-seneng aja. Cuman ada pertanyaan lagi. Lah Den, terus aku misal tinggal di sini, aku sama siapa gitu kan? Tenang aja, aku juga tinggal di sini. Aku itu satpam sini, kata si Mas Denny. Oh, kamu satpam, Den, gitu kan? Iya, aku satpam di sini, kata si Mas Denny. Oh, ya wis lah kalau kayak gitu. Tenang, Mas Anton gitu, dapat pekerjaan, dapat tempat tinggal, dan tempat tinggalnya pun ada sahabatnya si Denny ini. Akhirnya, ya sudah. Makin malam sekitar jam 10, warung tersebut pun udah mulai sepi. Saat udah mulai sepi, ini para pekerja ngeberesin semuanya. Mas Denny ngajak Mas Anton ke belakang sana, menuju ke suatu ruangan. Jadi ternyata rumah itu emang rumah gede, rumah tua, kayak bekas bangunan Belanda kayak gitu ya. Rumah tua, nah ke belakangnya itu masih nyambung, pokoknya panjang ke sana lah. Nah itu di ujungnya ada 2 kamar di situ. Satu ditempatin oleh Mas Denny, yang satunya itu kosong, yang pojok. Dan yang pojok tersebut kondisinya memang udah dibersihkan. Ada kasur lantai, ada meja kecil, sama ada lemari sederhana lah, lemari tanpa pintu. Nah di situ, Den, kamu tinggal di sini ya? Gimana? Wah, kamarnya lumayan, kata si Mas Denny. Lumayan, oke, kata si Mas Antonnya gitu ya. Lumayan, Den. Ya udah. Kamu nanti tinggalnya di sini ya, kata si Mas Denny. Iya, makasih ya Den, makasih. Akhirnya Mas Anton pun naruh tas, ganti baju, dan sebagainya. Singkat cerita, di depan pun mau pada tutup. Nah, Mas Anton sempat mandi dulu waktu itu. Mas Denny minta izin ngomong ke si Mas Anton, Ton, aku ke depan dulu ya, katanya. Mau ngurusin itu anak-anak mau pada pulang, katanya. Oh iya Den. Mas Denny pun pergi ke depan sana.
Di situ mandi gebiar-gebiur, nggak ada suara apapun sampai Mas Anton itu tiba-tiba mendengar ada suara perempuan ketawa, cekikik gitu ya, cuman kayak gitu tapi tipis kecil. Mas Anton kan sempat berhenti dan itu suara apa ya gitu ya. Alah udah lanjut lagi dan itu kayak dilupakan begitu saja sampai selesai. Dan begitu udah selesai, Mas Anton pun duduk di area belakang tersebut yang memang pencahayaannya itu tidak terlalu terang. Nah di situ Mas Denny pun datang. Gimana udah mandi gitu? Udah kamu udah makan belum? Ya kan tadi baru makan. Ya itu kan baru makan kayak gitu. Itu ada tuh di dapur ada sisa. Yuk makan yuk kata si Mas Denny. Ada diajak ke sana makan lagi, ngobrol lagi. Dan mereka pun singkat cerita tidur atau berhenti ya udah stop, besok itu libur. Jadi nggak apa-apa, besok tak lanjutin, tak kenalin semuanya. Nanti pekerjaanmu dan sebagainya, kata si Mas Denny. Iya makasih ya Den ya. Mas Anton pun akhirnya sama Mas Denny ke kamar sana. Ya ngobrol-ngobrol sampai kurang lebih sekitar jam 1 pagi. Jam 1 pagi mereka berdua pun, Mas Anton juga masuk ke kamarnya sendiri tentu saja. Itu kan tempat tinggal baru dan suasananya itu sebenarnya kalau boleh jujur kata Mas Anton di awal. Ya saat dia memasuki bangunan tersebut itu udah jelas itu bangunan tua. Tapi terlihat megah, terlihat bagus gitu karena itu udah disulap menjadi sebuah restoran atau warung begitu ya. Jadi nggak terlalu kelihatan seramnya. Tapi begitu masuk area dapur ke sana, mulai terlihatlah suasana itu agak sedikit ya gelap begitu ya. Apalagi masuk ke area belakang di mana si Mas Anton tinggal di situ sama Mas Denny. Ini benar-benar area yang ini banget lah. Menyeramkan kalau dipikir-pikir. Mas Anton aja keluar misal ya. Malam itu kan udah masuk kamar tapi nggak bisa tidur itu sampai jam 2 pagi. Dia keluar begini jelek, itu serem. Kok jadi serem begini, mana sebagian lampu itu udah dimatikan, termasuk yang di dapur sana. Nah lagi nengok ke arah dapur, di situ Mas Anton melihat ada seolah-olah ada aktivitas di sana. Jadi kayak ada yang bergerak-gerak di situ ya. Cuman kok masih ada orang, pikirnya si Mas Anton, udahlah aku tidur aja. Akhirnya pun dia mencoba tidur, akhirnya tidur juga. Bangun itu kesiangan, jam 8 itu baru bangun. Mas Denny pun sama-sama ya mungkin karena malam begadang atau gimana. Nah pagi-pagi pun kayak gitu, Mas Denny itu masak lagi di sana. Ton ayo temenin aku masak, Akhirnya kesana kan mereka masak. Nah saat masak, Mas Anton cerita, Den, kamu selama kerja di sini itu pernah nggak mengalami ada sesuatu yang aneh? Sesuatu yang aneh apa? Kata Mas Denny. Aku tadi malam ngelihat di sini di area dapur sini. Nah, area dapurnya kalau dilihat dari lokasinya Mas Anton malam itu di belakang, paling belakang bangunan tersebut, ini kayak ketutup sama kaca-kaca yang kotak-kotak begitu ya. Pintunya pun udah dimodif jadi pintu geser sebenarnya. Jadi dari arah belakang itu bisa ngelihat area dapur di sana yang lumayan cukup luas dapurnya. Nah, di situ aku semalam itu kayak melihat ada orang yang beraktivitas di dalam sini. Itu cuman perasaan kamu, kata si Mas Denny. Enggak ada apa-apa. Mungkin karyawan kali belum pada balik. Belum pada balik. Ya barangkali, kata si ini kan, kata si Mas Denny-nya, coba supaya nggak ngomongin masalah itu seolah-olah. Akhirnya sarapan pun jadi. Nah, hari itu Mas Denny ngasih tahu beberapa pekerjaan. Jadi begini, Ton, kamu nanti sementara ngelihatin dulu, ya kamu tak kasih tahu begini cara melayani customer gitu kan. Cara melayani pelanggan. Nanti kamu lihatin dulu teman-teman yang lain, kata situ. Iya. Den, aku bingung, Den. Kamu kan satpam di sini. Kamu kok kayaknya tahu banyak, kata si ini ya. Kamu kok kayaknya tahu banyak, terus ngajarin aku gimana caranya begini. Ya bukannya gimana-gimana, memang aku tahu banyak, kata si Mas Denny. Kamu pasti bukan satpam gitu. Udah ngaku aja. Nggak usah diumpet-umpetin kayak gitulah, nggak usah bikin surprise, kata si ini. Mas Denny pun menghela nafas, itu lagi sarapan ya gitu.
Ya, memang aku bukan satpam di sini. Aku itu yang punya katanya. Aku yang punya warung makan ini, salah satunya katanya. Jadi aku bekerja sama beberapa temanku gitu ya. Ada 3 orang kita. Nah, kebetulan aku yang di bagian ini, aku yang di bagian penanggung jawab di restoran di sini gitu ya, di lapangannya. Makanya ya sudah, aku pun tidur di sini, kata si Mas Dino. Oh begitu, pantesan kamu dari kemarin itu dipanggilnya Pak gitu kan. Wah keren. Terus ini aku gimana? Ini aku bos sama ini dong, berarti bos sama karyawan. Ya nggak apa-apa lah katanya gitu. Udahlah nggak apa-apa, santai aja kata si Mas Dini. Nah udah, waktu pun berlalu. Hari itu si Mas Anton ditinggal di rumah sendirian. Mas Denny mau ada keperluan keluar. Ton, kamu di sini santai aja, sekalian ya jagain warung, ini kan tutup kan, ini hari Jumat. Nanti sebelum Jumatan aku pulang, aku mau keluar dulu, kata si Mas Anton. Iya. Kata si Mas Denny pun akhirnya keluar. Mas Anton di rumah sendiri, lengang banget, gak ada aktivitas. Dia pun iseng-iseng masuk ke area dapur, masuk ke area ruang makannya di sana, area depannya gitu. Dilihat-lihat di situ, dipantau-pantau, dan ada sesuatu yang bikin Mas Anton itu kaget. Gara-gara apa? Di meja itu kan ada tempat buat naruh tisu gitu ya. Di salah satu meja di ujung di sana, itu tiba-tiba tisunya itu kayak kelempar, brut gitu, berantakan. Dah, si Mas Anton kan kaget. Duh, kok tisunya bisa seperti itu? Bukannya diberesin atau apa, Mas Anton malah pergi ke sana ke arah belakang. Udahlah, serem, kayaknya beneran serem ini, rumah ini beneran serem. Akhirnya dia pun ke belakang sana nungguin si Mas Denny pulang. Beneran. Sebelum sholat Jumat, Mas Denny itu pulang sekitar jam 11. Dan akhirnya mereka sempat Jumatan dan sebagainya. Ini kan hari itu tutup ya, baru buka nanti hari Sabtu pagi. Ini malam harinya. Malam harinya Mas Denny pun izin keluar lagi. Ton, kamu tak tinggal nggak apa-apa ya Ton ya? Nggak apa-apa Den, pikirnya si Mas Anton. Soalnya aku ada perlu, nanti aku pulang-pulang mungkin tengah malam kali, jam 12-an gitu. Iya nggak apa-apa. Sebenarnya Mas Anton itu ada rasa takut di situ ditinggalin, tapi ya mau gimana lagi, masa iya aku mau ikut, barangkali Denny ada keperluan pribadi, dan ya takutnya aku mengganggu juga. Akhirnya sudah diperbolehkan. Mas Denny keluar. Malam itu dari jam 8, Mas Anton sendirian di warung atau restoran tersebut. Sendirian itu mencekam. Dia cuma duduk di dalam kamar sana sampai jam 9. Perut lapar, belum makan. Aku lupa ya, Denny juga mungkin lupa. Alah udahlah, biarinlah. Aku lapar-lapar tak tahan. Tapi hanya bertahan sekitar setengah jam. Beneran aku lapar. Aku mau ke arah dapur sana. Mas Anton pun akhirnya buka pintu dulu dan berjalan menuju ke arah dapur. Nah, di situ dia melihat, padahal masih sore ya. Dapur itu rame, kelihatan bayangan-bayangan orang dari luar. Loh, kok banyak orang di sana? Siapa ya mereka? Mas Anton pun mendekat ke sana kan. Ya, itu adalah orang-orang yang dengan, dress code yang dipakai sama karyawannya si Mas Denny tersebut di warung itu. Ini pakaiannya itu kayak pakaian Jawa gitu ya. Pakaian Jawa lama seperti itu. Cowoknya pakai blangkon, yang perempuannya itu pakai kebaya kayak gitu. Termasuk di bagian dapurnya itu juga ada ornamen-ornamen Jawanya, ada batik-batiknya semacam itu. Ini si Mas Anton masuk ke sana dan dia melihat itu tadi. Loh, di dapur kok rame. Begitu Mas Anton masuk, geser pintunya, lampu itu nyala, terang. Semua pada nengok ke arahnya Mas Anton, sebentar, hanya beberapa detik, kemudian lanjut lagi, mereka pekerjaannya diselesaikan. Begitu mereka mulai bekerja, Mas Anton pun masuk ke sana, lihat-lihat gitu ya. Oh, ini lagi pada masak. Mas Anton pun ngelongok begini ke arah depan, sekalian, aku mau belajar tapi bajuku masih begini. Aku belum dapat pakaian dari Denny. Dan di warung tersebut posisinya itu ada isinya semua, hampir setiap meja itu ada isinya. Ada yang bapak-bapak sama ibu-ibu, ada yang keluarga dan sebagainya.
Cuman di sana Mas Anton baru mikir, kalau pakaian karyawannya Denny yang kemarin dilihat itu kan cenderung modern ya. Kebayanya itu kebaya modern. Ini kok beda. Tak liatin ke arah karyawan yang perempuan di situ. Tak liatin, wih, kok ginjunya begitu gitu ya. Mikirnya si Mas Anton. Dia tahu perempuan gitu ya, tahu make up itu seperti apa. Kok ginjunya tebel banget, warnanya merah merona gitu. Ini kayak orang dulu beneran. Ini sebenarnya mereka itu orang dulu atau sekarang sih, atau memang konsepnya tuh seperti ini. Mereka tuh melayani, mondar-mandir, bawa pesanan gitu ya. Tapi apa? Gak ada satu omongan pun. Semuanya tuh terdiam, bener-bener malam itu tuh bisu di sana. Mas Anton bingung di sana. Gak ada satu orang pun yang menyapa Mas atau apa. Mas Anton coba nyapa, senyum gitu. Tapi si orang-orang tersebut itu kayak membuang muka, seolah-olah nyuekin Mas Anton, seolah-olah mereka itu nggak melihat Mas Anton berada di sana terus bekerja kayak gitu kan, sampai kurang lebih sekitar 15 menit. 15 menit Mas Anton melihat hal tersebut dan dia itu masih berdiri di jalanan di situ, di koridor antara dapur sama ruang restoran di situ. Dia berdiri hanya di sana diem gitu kan, memantau apa yang terjadi, dan sekitar 15 menit tiba-tiba lampu itu mati. Dep! Lampu mati, gelap, dan semua yang tadi bergerak pada berhenti. Berhenti semuanya di sana di kegelapan. Mas Anton juga mata sempat, loh kok gelap gitu. Lama-lama mulai bisa menyesuaikan dan orang-orang itu masih berada di sana. Yang tadi lagi ngirisin sayur, dia terdiam. Yang tadi sepertinya lagi ngegoreng, dia pun terdiam. Bahkan karyawan yang lagi bawa makanan di sana itu juga pada terdiam semua. Mas Anton ikut-ikutan diem di situ. Ini mau berapa lama nih? Ayo, siapa yang nyalain lampu duluan? Siapa yang nyalain lampu duluan? Ditunggu begitu, gak ada yang nyalain. Mereka tuh masih pada memaku semuanya. Sampai akhirnya Mas Anton pun ya ingin menyelidik gitu ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Dia pun ngeliatin satu persatu, kok orangnya pada diem semua ya, kayak gitu, kayak patung semuanya. Ngelihat ke arah depan sana di restoran, yang pada makan pun masih ada di situ, dan mereka semuanya terdiam. Saat lagi kayak gitu, Mas Anton itu mulai ngerasa takut. Sumpah, ini mereka tuh sebenarnya siapa? Kok bisa kayak gini, masa warung kayak gini gitu. Udahlah, aku pergi aja. Aku masuk ke kamar atau aku keluar ke depan ya. Aku keluar ke depan aja kalilah, jangan di kamar, serem gitu. Akhirnya apa? Mas Anton pun mumpung mereka lagi pada diem kayak gitu, dia pun melangkah. Selangkah, dua langkah, dan kalau nggak salah di langkah ketiga, orang-orang yang tadi terdiam itu mulai bergerak, tapi bergeraknya itu pelan. Semua pada nengok ke arahnya Mas Anton di situ, dan ada satu karyawan yang tadi lagi bawa makanan begini, itu mau dilewatin sama Mas Anton di sampingnya. Si karyawan itu nengok ke arahnya Mas Anton, di situ dia baru nyadar. Ternyata karyawan tersebut mukanya itu udah gak karuan banget. Bukan muka gak karuan karena hancur, tapi karena pembusukan. Udah kayak muka yang udah mau habis kena tanah gitu ya. Pembusukannya itu udah mau habis, matanya itu juga bolong, nggak ada apa-apanya di sana. Itu ngeliatin Mas Anton, memastikan ini karena gelap atau bukan. Dilihat begini, oh astagfirullah, di mukanya kayak gitu di mukanya. Dan Mas Anton baru nyadar, orang-orang yang di meja pun sama seperti itu. Bahkan tangannya yang lagi pada makan itu warnanya itu hitam semuanya. Ini mereka mulai bergerak, yang di dapur pun bergerak, mendekat ke arahnya Mas Anton. Mas Anton itu kayak mau dikerubutin, kayak mau dikeroyok kayak gitu. Dia pun akhirnya lari ke sana ke depan, ngelewatin orang-orang yang ada di meja makan tersebut. Nah, ngelewatin ke sana, buka pintu restoran itu depan, jegrek, dan gak dikunci pintu restorannya. Untungnya itu seperti itu. Ini nggak tahu Denny lupa atau gimana. Pintu tak buka, jegrek, nggak dikunci. Mas Anton pun melangkah ke depan sana, depan restoran. Begitu melangkah baru tep nurunin tangga, dia papasan dengan seorang perempuan. Seorang perempuan, ibu-ibu lah usianya ya. Ini seorang perempuan yang
dandanannya itu dandanan priayi. Dia pakai kebaya dengan sanggul lengkap, cantik, rapi begitu ya. Seorang perempuan yang rapi, dia lagi berjalan menuju ke arah restoran. Di situ si Mas Anton pun berhenti begitu kan. Ini siapa lagi nih ibu-ibu ini? Nah si ibu-ibu itu ngeliatin. Kamu mau kemana? Ditanya sama si ibu tadi. Bu, saya mau ke depan sana. Kenapa kamu ke depan? Itu dilayanin, kata si ibu tadi. Kamu kan kerja di sini, kata si ibu ya. Iya bu, saya kerja di sini, cuman yang di dalam itu setan semua bu, kata si Mas Anton. Di dalam setan semuanya. Setan semua apanya, kata si ibu tadi. Dan tiba-tiba lampu itu nyala lagi, dep, yang di belakang Mas Anton. Mas Anton nengok lagi ke sana, orangnya kembali normal, seperti orang-orang biasa. Ayo sana, kamu kerja, belum selesai. Lakukan tugasmu, kasihan itu teman-teman kamu yang lain. Sana ayo kerja. Mas Anton pun nggak ada pilihan gitu ya. Jangan-jangan ini temannya Denny nih bos, yang satunya ini. Denny laporan dan sebagainya gitu ya. Ya wis lah, aku iya bu, baik bu. Akhirnya balik lagi si Mas Anton tadi ke sana ke dalam warung itu. Di situ bingung dia. Aku mau ngapain ya? Si ibu tadi pun masuk ke dalam. Loh kok kamu berdiri aja di sini? Bu, saya karyawan baru bu, dan saya belum ngerti kerjaannya itu apa, katanya. Oh, kamu karyawan baru. Ya sudah, sini. Kata si ibu tadi, sini. Mas Denny pun ngikut. Itu ada seorang bapak-bapak, badannya itu gemuk gitu ya. Pakai bajunya Jawa-Jawa juga begitu, pakai belangkon. Kamu pijitin bapak ini. Si bapak itu lagi sibuk makan. Makannya pun santai, seolah-olah nggak ada yang mengganggu, seolah-olah nggak ada yang datang ke sana. Mas Anton di situ, loh, kok aku disuruh mijit? Ya, cuman dalam hati gitu ya. Kamu pijitin bapak ini coba. Akhirnya dipijitin sama si Mas Anton tadi. Nyet, 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 nyet gitu. Nah, begitu terus. Nanti gantian ya, satu persatu itu kamu pijitin semuanya. Baik bu, Mas Anton nggak ada pilihan. Nah si ibu-ibu tadi pun ke sana keliling, ini orang-orang itu pada makan, seolah-olah juga si ibu tadi nggak hadir gitu. Seolah-olah nggak ada satupun yang menatap ke arah ibu-ibu itu. Dan semua yang makan, ini nggak ada obrolan satupun. Bener-bener diam, bener-bener hening. Ada dipijitin begitu ya. Hanya berapa menit segitu doang, terus pindah. Risih ke istrinya gitu, seorang ibu-ibu. Kata si ibu tadi, nggak apa-apa, pijit aja. Akhirnya dipijit lagi begini. Ke anak-anaknya di sana itu dipijitin semuanya sama si Mas Anton. Dan di situ Mas Anton takut. Aku kok ngelihatnya aneh gitu, orang-orang ini kok cuman diem doang, mereka makan dan dipijitin nggak begini, nggak apa, mereka tuh diem aja. Tapi aku kerasa mijit itu ya. Akhirnya Mas Anton pindah lagi ke yang satu, sampai akhirnya Mas Anton itu secara nggak sengaja nyenggol belangkon salah satu yang makan di sana. Itu ada seorang bapak-bapak kurus, habis pindah dari yang lain mau mijit pundak si bapak itu tadi. Tangannya itu nenggor buntutnya belangkon, itu kan buntutnya ya. Buntutnya ketenggor begini, belangkonnya itu jatuh. Saat jatuh, Mas Anton ngelihat kepala dari si bapak tadi itu bolong nggak ada isinya di sana. Mas Anton dari situ itu langsung, si ibu tadi ya kayak marah gitu ya melihat aksinya si Mas Anton, itu langsung melotot ke arahnya Mas Anton, nggak ngomong apapun. Mas Antonnya juga bingung, ini kok kepalanya bolong kayak gini gitu, kata dia. Ini aku harus gimana ini. Mas Anton pun akhirnya mau nggak mau dia tuh ngambil belangkonnya lagi, pelan begini, ditaruh lagi. Begitu ditaruh, jelep, pintu lampu itu mati lagi, gelap, bener-bener gelap. Tep. Mas Anton diem di sana dan dia itu nggak ngelihat apapun di ruangan restoran tersebut. Orang-orang yang tadinya pada makan itu menghilang semuanya. Ini di mana ya? Ucek-ucek mata, terus dia udah takut, bener-bener takut. Aku keluar, aku tungguin Denny di luar, Dia langsung keluar ke sana, nungguin Denny. Ini kan halamannya buat parkiran itu luas ya.
Nah, duduk di pojokan sana di dekat jalan. Asem Denny kok ndak pulang-pulang, ya mana handphoneku di belakang sana. Aduh gitu ya. Dia bingung di situ nunggu, cuman merunduk begini aja sampai akhirnya dia mendengar suara langkah kaki, cik 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 cik. Mas Anton bangun dan ternyata itu adalah perempuan yang tadi yang pakai kebaya itu ya. Kamu lagi apa? Ditanya sama si ibu tadi. Mas Anton mau jawab males tapi gitu ya. Tapi ya karena ditanya gitu. Saya lagi nunggu Denny, Bu. Katanya. Oh, kamu lagi nunggu Denny. Iya, Bu. Mohon maaf ya, Bu ya gitu. Nggak apa-apa. Besok kerja lagi ya, kata si ibu tadi. Iya, Bu. Besok kan mulai kerja, Bu, dan hari ini katanya tutup. Iya, buat orang-orang tutup, tapi buat mereka nggak pernah tutup. Kamu kerjanya ambil malam aja ya, kata si ibu tadi. Ambil malam, Bu. Memang kenapa, Bu? Kamu ambil malam aja. Kayak ditanya, tapi si ibu tadi tuh nggak mau menjelaskan gitu. Kamu pokoknya ambil malam aja. Iya, Bu, iya, Bu, iya, Bu. Nah, setelah itu si ibu tadi balik lagi, masuk ke dalam restoran tersebut. Mas Anton nunggu di sana lumayan cukup lama, tengah malam beneran, nyampe udah capek banget. Uang di sana semuanya, rokok di sana semuanya, bete gitu ya. Cuma nunggu di situ celingak-celinguk, akhirnya Denny pun pulang ke situ. Begitu pulang, Den, sini Den gitu. Kenapa, Ton? Den beneran ini Den, aku kerja di sini Den. Iya, kamu beneran kerja di sini mulai besok Den. Aku jangan ditaruh di malam dong Den. Aku nggak ngerti kalau malam itu serem-serem yang makan, kata si itu. Si Mas Deninya, hah? Kok kamu tahu? Kata gitu. Den, aku itu baru ngalamin tadi, kata si Anton. Hah? Kamu ngalamin? Coba cerita, kata si Denny cerita. Aduh, diceritain semuanya. Den, restoran itu isinya setan semua, kata si Mas Anton. Terus ada ibu-ibu gitu ya. Dia itu udah tahu itu teman kamu atau gimana? Bukan itu bukan temanku. Dia itu ngatur-ngatur dan aku itu disuruh kerjanya itu malam, kata si Mas Antonnya. Oh begitu, jadi kamu udah lihat semua ya, kata Mas Dini. Iya, aku lihat semua. Oke, tak ceritain sini. Mau di dalam atau mau di sini? Dan di sini aja lah gitu ya. Aku masih takut di sini aja. Kalau mau cerita-cerita di sini, aku kalau di dalam nanti takutnya ada yang denger atau gimana. Udah di sini aja, di sini. Mas Denny pun cerita. Jadi begini, Ton. Kamu tadi itu dikira sama si ibu itu kamu adalah karyawannya. Padahal kamu itu adalah karyawanku. Dan kamu tahu, beberapa dari karyawanku itu ada yang mengalami hal yang seperti yang kamu alami seperti ini. Itu ada yang ngalamin, ada 2 atau 3 orang itu ngalamin hal yang sama. Dia itu pernah cerita begini. Intinya itu ya. Terus memang warung ini kalau lagi libur, gak ada yang makan, warung ini tuh buka, restoran ini tuh buka. Cuman ya bukanya untuk mereka-mereka itu. Seperti yang kamu lihat barusan. Dan itu ya mereka tuh seperti orang-orang lama. Dan ya kalau mereka nunjukin wujud lainnya, itu kan serem banget gitu kan. Sumpah itu serem banget. Itu iblis semua, kata si Mas Anton. Itu tuh setan semua. Dan aku udah beneran Den, sumpah Den. Ya, tenang aja Ton. Gak apa-apa Ton, ini baru awal katanya. Besok kamu itu kerja sama aku beneran jadi seorang pelayan. Di situ kamu belajar. Ini malam ini ya mungkin perkenalan kali ya. Kita itu memang ada sip-sipan. Ya, rumah ini rumah besar. Dulu memang katanya itu pernah dibikin seperti ini juga. Dan ya ada yang terjadi lah intinya waktu itu. Sesuatu yang gak baik, sesuatu yang tragis. Dan gak tahu mungkin masih kebawa sampai sekarang. Serem banget kata si itu ya. Kenapa ngapain Den kamu milih di tempat seperti ini? Kenapa nggak milih tempat yang lain aja? Sebenarnya nggak sengaja aku, kata si Denny. Ini rumah punya temanku, punya keluarganya. Dan rumah ini nggak dipakai. Kebetulan kita mau bikin restoran. Ya sudah, kita pakai tempat ini aja dengan konsep yang seperti itu. Konsepnya itu klasik, tradisional. Ya jadilah seperti ini. Cuman kami nggak pernah tahu kalau ternyata di balik itu semua ada sesuatu yang terjadi gitu di sana. Ya seperti yang kamu lihat seperti itu kayak gitu. Dan
Dan ibu-ibu itu siapa? Ibu-ibu itu adalah pemilik restoran yang dulu, pemilik rumah makan yang dulu. Itu adalah katanya sih nggak tahu neneknya atau buyutnya dari temanku tersebut. Galak ya Den ya, kata si itu. Ya bukan galak sih, itu memang dia karena memimpin aja kali ya. Mungkin kamu terlalu banyak manja makanya dibegituin, kesannya galak atau apa. Si Mas Anton nengok ke arah restoran kan, itu kan kondisinya gelap ya. Si ibu-ibu tadi itu lagi berdiri di sana, tangannya di depan perut begini, kayak ngelihatin Mas Anton sama Mas Denny yang duduk di depan. Di situ, Den, itu ada Den di sana. Iya, enggak apa-apa. Aku udah biasa. Kamu panggilnya Eyang aja, katanya begitu. Eyang. Iya, kamu panggilnya Eyang aja. Ya udah. Yuk kita masuk yuk. Dan nanti bentar lagi tuh masih ada itu. Dia mah di situ terus katanya. Kalau malam itu sering kelihatan, bahkan beberapa warga sini juga sempat ada yang laporan. Mas kalau malam-malam itu suka ada yang berdiri di situ Mas, ibu-ibu pakai kebaya gitu. Jadi udahlah, udah bukan rahasia katanya begitu. Ya masuk. Masuklah mereka ke sana. Nah begitu pintu dibuka, di dalam itu tidak ada apa-apa, sepi yang ada. Akhirnya Mas Anton sama Mas Denny pun menuju ke area belakang, menuju ke kamar sana. Mas Anton itu benar-benar takut malam itu. Den, aku tidur sama kamu Den di situ. Nggak mau, kamarku sempit, kata si Denny. Udah, kamu tidur di situ aja biasa. Ada radio, kamu kalau mau ini dipakai aja buat musik, katanya begitu. Ya udah. Akhirnya radionya si Mas Denny pun diambil di situ. Diputerlah lagu-lagu pop atau lagu-lagu rock gitu. Yang siarannya itu memang masih ada. Dan sekitar 10 menit Mas Anton ngedengerin itu, tiba-tiba suara radionya itu berubah. Suaranya jadi suara gamelan, suara gending seperti itu dengan ada suara sindennya. Dan ini kok jadi kayak dulu lagi, diganti gitu kan. Ke lagu yang tadi yang pop atau apa, ganti lagi. Sampai akhirnya udahlah Mas Anton nyerah, biarin aja, dimatiin radionya. Begitu dimatiin, radio itu nyala lagi. Wis, pasrah Mas Anton malam itu karena saking ngantuknya, badan lemes banget. Akhirnya Mas Anton pun bisa tidur. Dan keesokan harinya Mas Anton itu jatuh sakit. Hari pertama kerja dia sakit. Akhirnya dia ndak ikut dan disuruh istirahat sama Mas Denny. Mas Denny juga mengerti hal tersebut. Oh ya Ton, nggak apa-apa Ton. Biasanya juga seperti itu. Habis mengalami seperti ini, mereka itu ya selalu sakit. Tapi nggak apa-apa, cepat sembuh, katanya begitu. Akhirnya sekitar 2 hari nggak bekerja, Mas Anton pun sembuh. Dan dia sebelumnya udah dikenalin ya sama karyawan yang lain. Akhirnya ya gampang penyesuaiannya. Belajarlah begini. Dan Mas Anton akhirnya ya beneran ikut sama Mas Denny kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun Mas Denny itu cabut dari usaha tersebut. Nggak tahu ada bentrok, nggak tahu ada apa. Mas Anton sendiri nggak tahu ya, intinya ngomong, Ton, bulan depan aku udah nggak di sini. Jadi aku udah nggak punya hak di restoran ini. Ya aku pamit sama kamu ya, katanya begitu. Kamu kalau misal memang masih betah di sini, lanjutin aja gitu ya. Enak kan kamu di sini? Wah, Mas Anton kan tentu saja sedih gitu ya. Den, kok kamu duluan yang pergi, Den? Ya habis mau gimana lagi, memang aku butuh maju, kata si Mas Denny. Den, aku ikut kamu aja, Den, gitu. Iya, tapi jangan langsung ya, gitu kan. Akhirnya sudah Mas Denny beneran pergi dan Mas Anton pun bertahan kurang lebih sekitar 2 bulan. Setelah itu keluar dari tempat tersebut. Ternyata Mas Denny itu buka restoran yang baru. Mas Anton pun pindah ke sana dan jadi kepala pelayan gitu ya di situ. Nah, mulai karirnya itu mulai naik dan sebagainya. Sampai sekarang Mas Anton pun masih bareng sama Mas Denny itu mengelola rumah makan dan sebagainya kayak gitu. Itu aja satu cerita dari Mas Anton di Sukabumi sana. Terima kasih banyak atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks Kelapak Horor. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Sepertinya tadi salah sebut ya, bukan Lapak Horor tapi Riam Biru. Itu aja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sekaligus
kami mau minta tolong ke kawan-kawan semuanya, mau minta bantuan 2 menit aja. Mari kita lakukan report atau laporin rumah yang lama karena disalahgunakan. Itu kita laporkan ke pihak YouTube sana ya, supaya ya cepat diatasi begitu aja. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.